Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Yulia Fitriani dari UPTD SDN 4 Angsal sebagai supervisor. Saya Eka Lisa Herawati Kurahman dari UPTD SDN Tampang sebagai coach. Saya Zauhar Latifah dari UPTD TK Negeri Pembina Kecamatan Bajuit sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eka Lisa. Waalaikumsalam Ibu Yulia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu Eka Lisa. Di sini Ibu Eka Lisa akan melakukan proses coaching nanti ya. Oke, baiklah Ibu. Saya pada saat nanti Ibu akan melakukan proses coaching, saya akan menjadi observer dari Ibu Eka Lisa. Saya akan mengamati, saya akan menilai apa yang akan Ibu lakukan ketika coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti coachingnya sudah menggunakan alur tirta, kemudian apakah nanti Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, atau nanti bagaimana kata kunci yang disampaikan coaching itu bisa sesuai dengan pertanyaannya. Nah, dan juga nanti saya juga akan melihat bagaimana coaching menanggapi dan menjawab dari pertanyaannya Ibu Eka Lisa, gitu ya. Nah, nanti jangan lupa pada saat proses pelaksanaan Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya nanti, gitu ya. Sebelumnya boleh saya bertanya beberapa hal Ibu? Boleh. Oke, dalam proses coaching ini sebenarnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari Ibu sendiri? Pada proses coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu Yulia ya. Yang pertama yaitu kehadiran penolong atau present, di mana saya fokus mendengarkan apa permasalahan atau apa yang dibicarakan oleh si coach tadi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyimak dengan benar ya dari apa permasalahan tersebut. Dan yang ketiga itu saya ingin menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach agar bisa menggali potensi dari si coach tersebut. Oke, bagus sekali Bu. Nanti di antara dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik Bu Eka Lisa? Sebenarnya yang pertama, yang paling spesifik ya Bu ya, saya ingin mendengarkan secara aktif Bu Ya. agar saya itu lebih fokus, sehingga dengan fokus tersebut kehadiran saya itu penuh, bisa konsentrasi. Kemudian dengan adanya konsentrasi tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada si coach itu yang berbobot Bu ya. Dan pertanyaan itu akan bersifat terbuka dan eksploratif Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Eka Lisa pada saat coaching nanti? Indikator ketercapaiannya, saya ingin melihat si coach itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia miliki, kemudian bisa memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan oleh coach tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu ya. Silakan nanti Ibu melakukan proses coaching bersama coach ya, dengan sebaik-baiknya. Mudah apa yang sudah disusun, direncanakan akan berjalan dengan lancar. Nah,
Nanti setelah proses coaching berakhir, nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu Eka Lisa ya. Oke, terima kasih Bu Eka Lisa. Silahkan dilanjutkan untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Johar. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Johar nih? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, kayaknya kalau saya lihat nih berapa hari ini Bu Johar nih kayaknya ada masalah ya Bu Johar ya. Mungkin Ibu ada sedikit masalah dan unek-unek yang terpendam kayaknya Bu. Boleh Bu Johar cerita dengan saya. Mungkin dengan cerita kita bisa mencari jalan keluar dari solusi permasalahan Bu Johar itu. Kira-kira apa nih permasalahan Bu Johar? Mungkin begini ya Bu ya, sebenarnya saya ini menghadapi situasi di mana anak pada saat pembelajaran itu terlihat tidak fokus, kemudian anak tersebut kayak tidak bersemangat, kemudian pada saat dia memilih ragam main pun mau untuk mengerjakan, tetapi untuk memperlihatkan hasil karyanya itu terlihat kayak malas gitu Bu. Ya, baik-baik. Jadi ada murid ibu yang kayaknya kurang fokus ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu Johar harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang saya harapkan ya anak tersebut kan di awal tidak seperti itu Bu. Gitu. Biasanya anak tersebut sangat bersemangat, sangat aktif, kemudian sangat antusias memberikan pertanyaan di dalam pembelajaran, sangat kritis, kemudian kok setelah itu berubah. Ya saya mengharapkan dan saya ingin anak tersebut kembali seperti awal. Karena kan kata Ibu Johar anak tadi asalnya bersemangat, tapi kenapa akhir-akhir ini kok jadi seperti itu? Nah, kalau menurut Ibu Johar sendiri nih, kira-kira apa sih penyebabnya dari anak tersebut kok jadi tidak fokus dalam belajar? Setelah saya amati, saya perhatikan ya Bu ya, saya juga mengajukan pertanyaan kepada Mas Azam atau anak tersebut. Sendiri ya. Terus, jadi saya berkesimpulan dan mendapat jawabannya kayaknya anak tersebut belum sarapan Bu. Setelah saya tanyakan kembali kepada Azam mengapa Azam tidak sarapan pagi, dan jawaban Azam sendiri ternyata pihak orang tua Azam akhir-akhir ini sibuk untuk membuka usaha baru, berdagang gitu Bu. Jadi dari awal permasalahan mungkin dari tidak sarapan, jadi dia tidak fokus ya Bu ya. Mungkin karena perasaan lapar mungkin ya dari anak tersebut, jadi tidak fokus dalam belajar. Kemudian nih rencananya Bu Johar seperti apa supaya si Ajam tadi bisa sarapan kembali dan menjadi fokus kembali? Kira-kira rencananya apa? Mungkin ya Bu ya, pertama-tama saya mungkin akan melakukan komunikasi dengan orang tua mungkin ya. Saya akan berbicara perihal masalah Azam tersebut. Mungkin dikomunikasikan ya Bu Johar ya. Terus apakah sebelumnya Bu Johar pernah nih ada anak yang seperti itu Bu Johar? Seperti Ajam tadi, apakah memang itu pernah atau baru pertama kali? Alhamdulillah baru pertama kali ini Bu. Pertama kali ya Bu ya. Mungkin masih bingung ya Bu ya bagaimana karena masih pertama kali. Mungkin kalau apakah Ibu pernah bertanya mungkin dengan rekan sejawat Ibu atau yang lain, apakah pernah mengalami hal seperti itu? Saya
sudah melakukan bertanya kepada teman sejawat ya Bu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman juga belum menemukan yang seperti itu. Jadi memang belum ya Bu ya. Terus menurut Bu Johar tadi kan akan berkomunikasi dengan orang tuanya ya Bu Johar ya. Iya. Terus kira-kira yang dikomunikasikan oleh Ibu Johar dengan orang tua si Ajeng itu bagaimana kerjasamanya? Mungkin kerjasamanya dalam bentuk setelah melakukan komunikasi terhadap orang tua tadi, saya akan memberikan solusi ya, betapa pentingnya sarapan pagi. Kemudian saya mengharapkan pihak orang tua jikalau tidak sempat untuk memberikan sarapan tersebut di rumah, mungkin bisa disiapkan membawa bekal untuk dibawa ke sekolah. Kemudian dari saya sendiri mungkin akan memberi motivasi. Mungkin saya juga akan ikut membawa bekal makanan sehat. Artinya dari saya sendiri bisa memberikan contoh yang baik bahwa sarapan pagi itu penting. Bagus Bu Johar ya. Memang sarapan itu penting ya Bu Johar. Jadi selain dengan komunikasi orang tua, Ibu Johar juga mencontohkan dan memberikan teladan bahwa Ibu juga membawa bekal untuk sarapan gitu ya Bu ya. Mungkin untuk membantu rencana Ibu ini ada pihak terkait yang bisa melaksanakan komitmen Ibu, mungkin dari teman sejawat itu atau dari yang lain. Pihak-pihak yang ikut terlibat kayaknya yang pertama Bu ya, tentu saja kepala sekolah. Saya akan mengkomunikasikan karena saya akan minta izin beliau untuk memanggil atau bekerja sama dengan pihak orang tua. Kemudian pihak selanjutnya yaitu rekan sejawat saya yang nanti akan mendampingi saya. Kemudian pihak yang lainnya yaitu tentu saja orang tua sendiri. Jadi semua pihak ya Bu ya, dari orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah, baik Bu Johar, kira-kira Ibu Johar kapan mau mengkomunikasikan dengan orang tua si Ajeng? Secepatnya kayaknya ya Bu ya, karena masalah tersebut saya anggap sebagai masalah yang penting demi kelanjutan anak tersebut untuk dapat menyerap pembelajaran di sekolah. Saya setuju dengan Bu Johar. Mudah-mudahan dengan komunikasi orang tua si Ajeng, orang tuanya bisa mengerti ya Bu ya. Misalnya dia tidak sempat sarapan, seperti kata Ibu tadi, bisa dibawakan bekal ke sekolah Ibu Johar. Jadi mudah-mudahan nanti rencana Bu Johar akan berhasil dan Ajeng akan kembali fokus seperti itu. Mungkin Bu Johar, apakah menurut Ibu obrolan kita cukup? Kayaknya cukup nih Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sudah lapang Bu. Ketemu solusinya ternyata. Terima kasih ya Bu Johar sudah mau bincang-bincang. Semoga kedepannya kita selalu bisa menyelesaikan masalah kita. Saya juga mau ucapkan terima kasih nih Ibu sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Ibu Ekalisa sudah selesai proses coachingnya tadi ya. Iya Bu, alhamdulillah Nah, sudah selesai Bu. iya, tadi saat sebelum coaching saya kan menanyakan kepada Ibu nih tentang indikator ketercapaian. Iya. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Ekalisa sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Ekalisa terkait indikator tersebut? Baik Bu. Tadi alhamdulillah ya Bu, pada saat saya menyelesaikan proses coaching itu tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu seperti menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tentang informasi yang terkait dalam permasalahannya. Setelah itu saya juga menanyakan rencana aksinya apa yang akan dilakukan.
Dan yang terakhir, saya juga meminta pertanggungjawaban atau tindak lanjut dari rencana yang sudah dikemukakan atau dikatakan oleh coaching tersebut. Oke, baik Bu. Nah, tadi saya kan sebagai observer ya. Menurut saya sebagai observer, Ibu Ekalisa tadi sudah bagus sekali dalam melaksanakan coaching, sudah melaksanakan alur tirta, di mana Ibu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi, lalu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang diucapkan oleh coaching, sampai coachingnya menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, selain itu di coaching kali ini Ibu Ekalisa juga sudah menerapkan prinsip-prinsip yang harus ada ketika kita melaksanakan coaching. Saya ucapkan selamat buat Ibu Ekalisa ya. Nah, mudah-mudahan diberikan nanti kemudahan untuk tahap-tahap selanjutnya. Amin. Oh, satu lagi Bu Ekalisa, untuk kedepannya dari yang sudah dilakukan ini tadi, ya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ekalisa berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Ya, baik Bu. Jadi Bu Yulia, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur tirta untuk melakukan proses coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot tadi yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching, sehingga informasi yang didapatkan dari si coaching itu lebih mendalam dan si coaching lebih mudah dalam menemukan solusi dari permasalahan. Oke, bagus sekali Bu Ekalisa. Padahal tadi ketika saat coaching saya melihat Ibu Ekalisa sudah sangat bagus dalam melakukan tahapan-tahapan alur tirta ya. Ibu Ekalisa juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena yang saya lihat tadi respon coaching juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pertanyaan dari Ibu Ekalisa. Tetapi itu sangat luar biasa sekali untuk terus belajar, menggali bagaimana caranya melakukan alur tirta dengan lebih baik lagi, begitu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kita setelah melakukan coaching tadi. Kemudian saya rasa cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, bisa berkesempatan saling observasi, saling memberi masukan lagi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya mengundurkan diri. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan.